Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PA Kandangan, bertemu lagi dengan Irfan Febriansa dalam Tantrum, tanya jawab seputar ranah hukum. Halo Sobat PA Kandangan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik yang berkaitan dengan cerai gugat dan hak-hak perempuan pasca perceraian, yang mana banyak sekali stigma masyarakat bahwasannya istri yang menggugat cerai suaminya bakal otomatis kehilangan hak-hak perempuannya. Apakah memang itu benar? Maka kita akan tanyakan langsung ke Hakim Pengadilan Agama Kandangan, yakni Yang Mulia Bapak Rizal Habibun Najar SH. Sobat PA Kandangan, pada kesempatan kali ini kita telah bersama dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Kandangan, Yang Mulia Bapak Rizal Habibun Najar SH. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas lebih dalam terkait dengan cerai gugat dan hak-hak pasca perceraian bagi perempuan. Baik, kita langsung sapa ya. Halo Bapak, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Mas Irfan. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik-baik saja. Baik. Mas Irfan seperti apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bapak. Baik Bapak, di sini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pertanyaan dan juga mengajak diskusi terkait dengan tema yang telah saya sebutkan tadi Bapak. Ya. Masih banyak sekali masyarakat ini yang bingung Bapak membedakan jikalau istri yang mengajukan cerai itu sebutannya apa, kalau suami yang mengajukan cerai itu sebutannya apa. Kira-kira kalau istri yang mengajukan cerai itu sebutannya apa Bapak? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi Mas Irfan, berkaitan dengan definisi cerai gugat dan cerai talak. Nah, itu sebetulnya cerai gugat itu adalah perceraian atau gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya di depan sidang pengadilan agama di tempat wilayah penggugat atau istri berada. Nah, sedangkan percerai talak adalah gugatan cerai yang diajukan atau permohonan cerai yang diajukan oleh suami terhadap istrinya. Jadi intinya kalau cerai gugat itu istri yang mengajukan, sedangkan cerai talak adalah suami yang mengajukan gugatan tersebut. Nah, seperti itu Mas Irfan ya, berkaitan dengan definisi cerai gugat dan cerai talak. Baik, jadi Bapak Ibu, Sobat Peradilan, jangan sampai kebola balik lagi ya tentang istilah itu ya. Oke, aman. Ya, tadi seperti yang di awal yang akan sampaikan ya Bapak ya, terkait dengan stigma masyarakat ini, mungkin kalau misalnya istri yang mengajukan cerai itu nanti otomatis saya nggak dapat hak-hak pasca perceraian Bapak gitu kan. Banyak sekali yang datang ke PTSP kita nanya seperti itu kan. Kira-kira apakah memang secara otomatis kalau misalnya istri itu mengajukan cerai, apakah memang langsung hilang hak-hak tersebut Bapak? Ya, oh tentu tidak Mas Irfan. Jadi jika istri mengajukan gugatan cerai, tidak otomatis kehilangan hak-hak tersebut. Jadi hukum di Indonesia itu ngatur bahwa ketika istri menggugat cerai suaminya, maka hukum di Indonesia itu memberikan peluang bagi si istri tersebut untuk tetap menuntut hak-haknya. Seperti misalkan nanti ada namanya nafkah untuk anak, kemudian harta bersama, kemudian nafkah-nafkah lain, iddah, mut'ah, dan lain sebagainya. Itu tetap bisa digugat dan diajukan di pengadilan agama seperti itu Mas Irfan. Ya Bapak, tadi kan udah dibicarakan terkait bahwasannya perempuan itu masih berhak atas hak-haknya setelah perceraian. Nah, lantas apa saja sih Pak hak-hak yang memang bisa didapat oleh istri ketika mengajukan gugat pada suaminya? Ya, berkaitan dengan hak-hak istri ya. Jadi ini di highlight-nya itu hak istri pasca perceraian. Hak istri pasca perceraian yang bisa digugat oleh si istri tersebut, pertama itu adalah nafkah, berkaitan dengan nafkah iddah. Nah, nafkah iddah itu ada. Kemudian yang kedua nafkah mut'ah atau mut'ah ya. Kemudian madiyah, nafkah madiyah atau nafkah lampau. Dan juga selain itu masih banyak lagi, misalkan yang berkaitan dengan anak, ada namanya nafkah anak, ada juga nafkah madiyah anak. Nanti kalau misalkan dia
terbukti bahwa tidak menunaikan nafkah-nafkah tersebut, dan juga nanti juga bisa menuntut harta bersama. Itu nafkah-nafkah atau gugatan-gugatan pasca perceraian yang bisa diajukan oleh istri tersebut, Pak. Iya. Jadi selain nafkah yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi, ternyata kita juga sebagai istri itu bisa dan berhak juga mengajukan harta bersama ya Bapak ya. Kalau memang di situ diperlukan untuk pembagian harta bersama Bapak ya. Tadi udah disebutkan ya Bapak ya, ada nafkah iddah, nafkah mut'ah, terus ada nafkah maliyah. Nah, ketiga nafkah tersebut namun kayaknya mungkin bisa lebih dirincikan lagi Ya. Bapak, apa sih itu bedanya dari ketiga nafkah itu? Baik, berkaitan dengan definisi berarti atau Ya. perincian hal itu sebetulnya apa? Istri juga bingung ya ketika menggugat gugatan cerai dan nafkah tersebut. Jadi pertama, nafkah iddah ya. Nafkah iddah itu nafkah yang diberikan kepada istri ketika istri tersebut sudah dijatuhkan perceraian gitu ya, sudah berkekuatan hukum tetap, ada namanya masa iddah. Nah, masa iddah kan 3 bulan. Nah, itu masa iddah itu selama 3 bulan tersebut nanti akan diberikan 1 bulan berapa nafkahnya, kemudian sampai di selesai masa iddah. Jadi nafkah seorang suami untuk menjamin istrinya selama masa iddah itu nafkah iddah. Kemudian berkaitan dengan yang kedua, nafkah mut'ah atau buah mut'ah. Mut'ah itu sebetulnya hadiah, kenang-kenangan terakhir lah, kenang-kenangan pada saat suami dan istri tersebut bercerai. Nah, kemudian yang ketiga adalah nafkah madiyah. Nah, madiyah itu adalah nafkah yang terhutang. Jadi ketika suami dan istri tersebut dahulu si suaminya itu tidak menjalankan nafkahnya, tidak memberikan nafkahnya, maka nafkah yang tidak dibayar pada saat pernikahan tersebut sebetulnya itu bisa digugat oleh istrinya. Jadi asal bisa membuktikan Mas Irfan, nanti istrinya misalkan selama berapa bulan bisa si suami tidak membayar, maka gugat saja, misalkan ada buktinya tersebut. Nah, seperti itu. Berarti memang hukum di Indonesia ini udah mengcover semua hak-hak perempuan ya Bapak ya. Jadi tenang saja sobat peradilan dimanapun berada, mungkin kalau memang merasa ada hak yang belum terbayar dari sang suami atau merasa punya hak di situ, maka sesuai dengan ada pepatah ya, ubi ius ibi remedium, yang mana di sana ada hak, di situ ada upaya hukumnya, seperti itu ya Bapak ya. Jadi kapan sebetulnya sebaiknya gugatan berkaitan dengan nafkah itu diajukan? Nah, ini ada 2 sebetulnya. Pertama, di dalam undang-undang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang Peradilan Agama, di sana disebutkan bahwa gugatan perceraian itu bisa dikumulasikan atau digabungkan dengan gugatan nafkah ya, yang nafkah yang sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa nanti itu bisa diajukan bersama gugatan perceraian. Gimana caranya gitu pihak atau si istri atau si perempuan tersebut memformulasikan gugatannya? Jadi di pengadilan agama itu ada namanya pos bantuan hukum. Nah, di sana ada tempat untuk berkonsultasi bersama pos bantuan hukum untuk membuat gugatan ya, untuk membuat gugatan. Jadi ibu-ibu yang datang ke pengadilan nanti langsung saja konsultasi dengan pos bantuan hukum, nanti pos bantuan hukum akan membantu memformulasikan bagaimana format gugatan yang baik dan benar berkaitan dengan hal tersebut. Nah, kemudian ada juga metode yang kedua, itu ibu-ibu ya bisa menggunakan gugatan mandiri. Itu adalah inovasi sebetulnya yang disediakan oleh Badilak ya, berkaitan dengan pembuatan gugatan secara mandiri. Di sana sudah tertera gitu tuntutan nafkahnya berapa, kemudian iddah mut'ah madiyahnya berapa, itu sudah ada. Jadi inovasi yang baik yang saya kira itu bisa diimplementasikan dan juga digunakan oleh para pihak untuk menggugat lawannya, seperti itu. Kalau tentang hak asuh anak Bapak, banyak sekali nih yang bertanya masuk ke dalam kita ya untuk konsultasi, untuk minta informasi. Kira-kira kalau anak ini nantinya bakal diasuh oleh siapa ya Bapak ya? Kalau misalnya ibunya pengen saya aja yang ngasuh, ayahnya juga pengen gitu saya aja yang ngasuh. Nah, itu seperti apa Bapak? Dan juga apakah anak ini untuk nafkahnya itu ditanggung oleh yang mengasuh atau seperti apa Bapak? Karena banyak sekali mungkin ketakutan gitu kan dari para pencari keadilan. Ya, berkaitan dengan anak ya, setelah perceraian memang
anak itu biasanya diperebutkan ya oleh kedua belah pihak, suami dan istri mau sama-sama mengasuh anak tersebut. Nah itu jika ada sengketa tersebut, bukan sengketa ya, masalah tersebut ya, masalah yang berkaitan dengan hadonah atau pengasuhan anak. Jadi istri atau misalkan suaminya juga bisa menggugat penguasaan anak nanti ya. Jadi nanti pengadilan akan menentukan siapa yang berhak untuk mengasuh anak tersebut. Nah, tapi kami pada prinsipnya itu ada namanya prinsip best interest of child. Jadi kepentingan terbaik bagi anak. Jadi bagaimana nanti kami atau pengadilan itu memandang kira-kira anak tersebut layak diasuh oleh siapa. Dan kami pun sebetulnya untuk melihat hal itu, melihat dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, kemudian melihat kondisi bagaimana ya setelah dibuktikan tersebut faktanya seperti apa. Jadi nanti kami tetapkan seperti itu. Nah kemudian yang berkaitan dengan nafkah anak, sebenarnya siapa sih yang menanggung ya nafkah tersebut? Nah itu sebetulnya kalau nafkah suami tetap wajib ya, walaupun sudah bercerai, suami tersebut wajib memberikan nafkah kepada anaknya tersebut ya. Itu tidak lepas, karena itu kan sebetulnya kalau ada namanya mantan istri dan mantan suami, tapi untuk anak itu tidak ada namanya mantan anak. Itu jadi suami tetap berkewajiban untuk membayar. Pun kalau misalkan si istri itu yang mendapatkan hadonah dari anak tersebut, maka suami nanti bisa dibebani juga untuk membayar nafkah per bulan kepada anak tersebut lewat si mantan istrinya. Nah, seperti itu. Penjelasan yang sangat komprehensif. Semoga sobat peradilan di luar sana menjawab segala stigma negatif, menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berkaitan itu dengan pasca perceraian ya Bapak ya. Mungkin the best banget apa kali ini narasumbernya. Terima kasih Bapak atas jawaban dan diskusi yang sudah kita laksanakan dalam tantrum kali ini. Semoga dapat menjawab dan membantu bagi pencari keadilan di luar sana ya Bapak ya, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Mungkin kita dapat simpulkan Bapak ya terkait dengan tantrum pada kali ini. Mungkin dalam hal ini kepentingan dan juga siapa yang memang bisa dijamin haknya, ada haknya di situ, dia mengajukan upaya hukum, hakim berhak untuk melihat segala apa yang diajukan dan juga membantu ya Pak ya, memfasilitasi ya seperti itu, kira-kira seperti apa hak ini nantinya seperti itu, dan juga kepentingan terbaik bagi anak Bapak ya, the best interest of child tadi, bahwasannya anak itu tidak pernah lepas walaupun orang tuanya berpisah, anak itu tetap menjadi kewajiban bagi kedua orang tuanya Bapak ya. Dan juga jikalau tadi istri dia punya hak, ternyata memang hukum di Indonesia sudah memfasilitasi itu. Terima kasih banyak Bapak ya untuk sudah mau bergabung di dalam tantrum kali ini. Semoga lain kali kita bisa bertemu lagi ya dengan Bapak Rizal Habibun Najar, Hakim Pengadilan Kandangan, dengan tema yang lain, tema yang luar biasa lainnya. Nanti kita akan bahas pada episode selanjutnya. Terima kasih Bapak. Sama-sama Mas Irfan, terima kasih kembali. Halo Sobat PH Kandangan, terima kasih sudah menyaksikan konten tantrum pada episode kali ini. Sampai jumpa, bye-bye.